sejarah Imam ahli hadis dan karya-karyanya. Kemudian yang ketiga yaitu asbabul wurud, yang keempat proses transmisi hadis, yang kelima ilmu jarh wa ta'dil, yang terakhir yaitu takhrij hadis. Baik, langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama yaitu tentang hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang tidak asli atau tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis maudhu pula tidak dapat dianggap sebagai hujah atau sebagai dasar hukum karena tidak adanya dasar yang menjamin. Nah, kemudian kriteria hadis maudhu. Kriteria hadis maudhu itu bervariasi tergantung pada kualitas dan kuantitasnya, yang kemudian dibagi menjadi hadis sahih, hadis hasan, dan dhaif. Kriteria untuk mengidentifikasi keaslian sebuah hadis melalui sanadnya yaitu: yang pertama, ketika terdapat tanda-tanda pemalsuan hadis, baik melalui ucapan maupun tingkah laku perawi, atau perawi hadis secara langsung mengaku melakukan pemalsuan. Yang kedua yaitu pengakuan tersirat dari perawi hadis palsu dapat terdeteksi ketika ada ketidaksesuaian antara fakta-fakta yang ada. Kemudian yang ketiga, adanya perawi yang tidak jujur atau dusta juga merupakan faktor penting. Kemudian yang keempat yaitu faktor subjektivitas perawi juga berperan sangat penting. Yang kedua yaitu pengakuan tersirat dari perawi hadis palsu dan terdeteksi ketika ada ketidaksesuaian antara fakta-fakta yang ada. Kemudian yang ketiga, adanya perawi yang tidak jujur atau dusta. Yang terakhir yaitu faktor dari subjektivitas perawi. Kemudian ketidakbenaran suatu hadis dapat ditemukan melalui analisis matan yang memiliki ciri-ciri yang spesifik. Yang pertama yaitu ketidakjelasan redaksi atau ketidaksesuaian makna. Kemudian yang kedua, tidak tercatat dalam ingatan para perawi atau tidak ada dalam sumber-sumber hadis. Yang ketiga yaitu tidak diketahui asal-usul perkataan tersebut dan hadis tersebut melanggar berbagai ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, hadis tersebut berlawanan dengan pedoman yang jelas yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian Mustafa As-Sibai menjelaskan 7 tanda khas hadis palsu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan gramatika yang buruk. Yang kedua, makna hadis yang bertentangan secara nyata dengan logika. Yang ketiga, melanggar ayat-ayat Al-Quran yang maknanya sudah jelas. Kemudian yang keempat, melanggar kebenaran sejarah yang sudah umum dikenal dari masa Nabi. Yang kelima yaitu sesuai dengan pandangan perawi yang mungkin memiliki fanatisme terhadap mazhabnya. Kemudian yang keenam, berisi informasi yang seharusnya tersebar luas tetapi hanya disampaikan oleh satu orang. Yang terakhir yaitu mengklaim pahala besar untuk tindakan kecil atau mengancam hukuman yang berat untuk pelanggaran yang sepele. Contoh hadis maudhu, hadis palsu yang mengklaim bahwa berpuasa di pagi hari pada hari raya Idul Fitri setara dengan berpuasa sepanjang waktu. Yang berbunyi, barang siapa berpuasa di waktu pagi pada hari Idul Fitri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu. Hadis ini palsu dan dibuat oleh Ibnu Al-Bailami yang diketahui oleh Ibnu Hibban sebagai pemalsu hadis yang tidak dapat dijadikan rujukan. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu sejarah Imam ahli hadis dan karya-karyanya. Yang pertama yaitu Imam Bukhari. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghirah bin Bazribah bin Bazizibah Al-Jufi. Beliau lahir di Bukhara pada hari ke-13 bulan Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Ayahnya Syekh Ismail terkenal sebagai seorang ulama hadis yang masyhur di Bukhara dan pernah menjadi murid Imam Malik, seorang ulama besar dan al-fiqih. Imam Al-Bukhari dibesarkan dalam sebuah lingkungan keluarga yang religius dan dipenuhi semangat keilmuan. Sejak ayahnya meninggal, pendidikan dan pertumbuhan Imam Al-Bukhari sepenuhnya di bawah bimbingan ibunya. Beliau dimasukkan ke surau atau kutab untuk mempelajari berbagai macam ilmu keislaman dan terutama untuk menghafal Al-Quran sebagaimana kebiasaan anak-anak kecil pada waktu itu. Di sanalah ia mulai mengenal hadis Nabi. Imam Al-Bukhari mulai mempelajari hadis ketika usianya kurang dari 10 tahun. Beliau melakukan pengembaraan ke Balkah, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam. Karya Imam Al-Bukhari yang paling terkenal adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Yang kedua yaitu Imam An-Nasai. Nama lengkap Imam An-Nasai adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Suyaib bin Ali bin Sinan bin Bahar Al-Hursani. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa,
Khurasan. Beliau memulai pendidikan dengan menghafal Al-Quran dan menerima berbagai disiplin keilmuan dari guru-gurunya. Pada usia 15 tahun, Imam An-Nasai mengadakan perjalanan ke berbagai daerah untuk mendengarkan dan mempelajari hadis Nabi, dan saat usia 15 tahun, Imam An-Nasai mengadakan perjalanan ke berbagai daerah untuk mendengarkan dan mempelajari hadis Nabi dari ulama-ulama yang beliau kunjungi. Setelah menjadi ulama hadis, Imam An-Nasai memilih Mesir sebagai tempat bermukim dan mengajarkan hadis-hadis kepada masyarakat. Imam An-Nasai menerima dan mempelajari berbagai macam hadis dari guru-guru beliau yang jumlahnya sangat banyak. Beliau sering mengadakan perjalanan ke berbagai daerah dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai hadis Nabi. Salah satu buku karangan Imam An-Nasai adalah Al-Sunan Al-Kubra dan Al-Sunan Al-Sugra yang dinamakan juga dengan kitab Al-Mustaba. Yang ketiga yaitu Imam Muslim. Imam Muslim dilahirkan pada masa Abbasiyah kedua dan hidup pada masa yang sangat berbeda. Pada masa ini keadaan politik semakin memanas karena munculnya berbagai kelompok dan gerakan yang menggunakan hadis sebagai dasar kepentingannya. Pada awal abad ketiga Hijriah, ulama hadis menghadapi ujian yang berat karena pendapat Khalifah Al-Ma'mun yang sama dengan kaum Mu'tazilah. Imam Muslim mulai belajar hadis sejak tahun 218 Hijriah, berarti usia beliau sekitar 12 atau 14 tahun. Beliau melakukan perjalanan mencari ilmu ke beberapa wilayah dalam rangka menuntut ilmu hadis dari Irak, Hijaz, Syam, Mesir, dan negara lainnya. Imam Muslim mulai menulis karya monumentalnya Sahih Muslim pada tahun 235 Hijriah dan menyelesaikan karya monumentalnya di umur 44 tahun. Imam Muslim memiliki banyak karya tulis, diantaranya kitab Sahih Muslim, kitab Tabahat At-Tabi'in, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Imam Abu Dawud. Nama lengkap Imam Abu Dawud adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani. Ia dilahirkan pada tahun 202 Hijriah di Sijistan, sekarang berada di sebagian wilayah Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Abu Dawud memilih untuk menekuni ilmu hadis dan pada keemasan Islam. Pada masa keemasan Islam, banyak sarjana berlomba-lomba untuk mengambil ilmu dari sumbernya langsung. Ia mengumpulkan sekitar 50.000 hadis dan memilih serta menuliskan 800 di antara dalam kitab Sunan Abu Dawud. Kitab tersebut diakui oleh mayoritas dunia muslim sebagai salah satu kitab hadis yang paling autentik. Ia menguasai banyak hadis Rasul SAW berikut dengan makna dan sanad serta ilat-ilatnya. Dari karya-karya tersebut, Imam Abu Dawud yang paling populer adalah kitab Sunan Imam Abu Dawud. Kemudian adalah Imam Tirmidzi. Namanya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa, lahir pada 208 Hijriah di kota Tirmiz, utara Iran. Guru dari Imam Tirmidzi adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau wafat pada 13 Rajab tahun 279 Hijriah di Tirmiz. Karya beliau yang monumental adalah kitab Al-Jami. Kemudian Ibnu Majah. Namanya adalah Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah dan lahir di Qazvin, Irak pada 209 Hijriah. Ibnu Majah terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Salah satu guru beliau adalah Hisyam Ibnu Ammar. Ibnu Majah wafat pada 273 Hijriah di Irak. Karya beliau yang terkenal adalah kitab Sunan Ibnu Majah. Pembahasan yang ketiga yaitu Asbabul Wurud. Asbabul Wurud adalah konteks historis situs baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan yang ada pada saat hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Asbabul Wurud hanya sebagai sarana memperoleh ketetapan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis. Kemudian macam-macam asbabul wurud. Yang pertama yaitu sebab yang berupa ayat Al-Quran. Al-Quran menjadi penyebab Nabi Muhammad mengeluarkan sabdanya. Kemudian yang kedua sebab berupa hadis. Pada saat itu terdapat suatu hadis namun para sahabat Nabi susah memahaminya, lalu muncul hadis lain sebagai penjelas. Yang ketiga sebab berupa keterkaitan. Keterkaitan yang berhubungan dengan mendengar hadis di kalangan sahabat. Kemudian adapun contoh asbabul wurud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, itulah iman
yang sebenarnya, sebab munculnya sabda Nabi tersebut datang beberapa orang dari sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka bertanya kepada beliau SAW, kami mendapati dalam diri kami sesuatu yang kami merasa berat atau sukar untuk mengucapkan karena menganggap hal itu adalah suatu yang besar. Beliau SAW bersabda, kalian telah mendapatkannya. Mereka menjawab, benar. Beliau bersabda, itulah iman yang sebenarnya. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu proses transmisi hadis atau yang disebut dengan tahmul wal ada. Tahmul wal ada adalah proses periwayatan hadis baik menerima atau menyampaikan dengan sengaja yang melibatkan guru dan murid. Kemudian perbedaan tahmul wal ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perbedaan dari segi artinya, perbedaan dari segi syaratnya, dan perbedaan dari segi prosesnya. Yang pertama dari segi artinya, tahmul adalah menerima sebuah hadis dari para syekh atau ulama baik dengan cara membaca ataupun mendengarkan. Al-ada adalah mengajarkan atau meriwayatkan hadis dari seorang guru atau ulama pada muridnya. Yang kedua yaitu dari segi syarat. Syarat-syarat tahmul yang pertama yaitu penerima harus dobit. Dobit yaitu memiliki hafalan yang kuat atau memiliki dokumen yang valid, artinya teringat atau terbangkitnya perawi. Kemudian yang kedua yaitu berakal sempurna serta sehat secara fisik dan mental. Yang ketiga yaitu tamyiz. Ukuran tamyiz adalah adanya kemampuan menghafal yang didengar dan mengingat yang dihafal. Kemudian syarat-syaratnya al-ada. Yang pertama yaitu Islam. Pada waktu periwayatan suatu hadis, seorang perawi harus muslim. Yang kedua yaitu balik. Yang dimaksud balik adalah perawi cukup usia ketika dia meriwayatkan sebuah hadis. Kemudian yang ketiga adil. Adil merupakan suatu sifat yang melekat dalam jiwa seorang perawi yang mendorong rawi untuk bertakwa dan memelihara harga diri atau muru'ah sehingga menjauhi segala dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Yang keempat yaitu dzabit. Dzabit ialah ingatan seorang yang meriwayatkan hadis harus mengingat hadis yang dia sampaikan tersebut. Kemudian yang ketiga dari segi proses. Tahmul lebih berfokus pada penerimaan hadis saja dari para syekh atau para ulama terdahulu. Jadi, tahmul lebih ke penerimaan hadis dari orang-orang yang sudah paham hadis dari zaman dahulu, sedangkan al-ada berfokus pada penyampaian hadis dari seorang guru kepada seorang murid dengan cara-cara tertentu. Jadi al-ada lebih ke penyampaian hadis kepada murid atau melakukan penyebarannya. Kemudian terdapat 8 contoh tahmul wal ada yang digunakan dalam penerimaan dan penyampaian suatu hadis. Di antaranya yang pertama yaitu al-asama min lafaz al-syai al-sima. Kemudian yang kedua al-qiraat ala al-syai al-rad. Kemudian yang ketiga al-ijazah. Kemudian yang keempat yaitu al-munawalah. Yang kelima al-mukatabah. Yang keenam al-i'lam al-syekh. Kemudian yang ketujuh al-wasiyah, dan yang kedelapan adalah al-wijadah. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu ilmu jarh wal ta'dil. Ilmu jarh wal ta'dil adalah cabang ilmu yang membahas tentang mengenai penilaian baik dari buruknya atau cacat oleh pengoreksi hadis kepada perawi hadis. Perbedaan jarh dan ta'dil al-jarh. Al-jarh lebih mengacu pada kritik terhadap seorang perawi hadis. Kemudian al-jarh nilainya lebih fokus terhadap kecacatan dan kelemahan yang dimiliki oleh seorang perawi hadis. Kemudian al-jarh mencoba untuk mengidentifikasi mengenai masalah-masalah dalam catatan kehidupan dan karakter seseorang perawi yang dapat mempengaruhi keandalan hadis yang mereka sampaikan. Sedangkan al-ta'dil mengacu pada penilaian hal yang positif terhadap seorang perawi hadis. Al-ta'dil penilaiannya fokus pada keandalan dan kebaikan seorang sebagai perawi hadis. Al-ta'dil berusaha untuk memvalidasi kualitas seseorang sebagai perawi yang dapat dipercaya berdasarkan rekam jejaknya yang baik dalam menyampaikan hadis. Kemudian macam-macam ilmu jarh wal ta'dil. Jarh terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama mutlak, yaitu jika disebut seorang rawi dengan jahr celaan tanpa batasan, maka dia menjadi cacat di setiap keadaan. Yang kedua yaitu muqayyad, yaitu disebutkan seorang rawi dengan jahr, namun jahr tersebut dikaitkan dengan hal tertentu. Sedangkan ta'dil terbagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama mutlak. Mutlak yaitu disebutkan seorang rawi dengan ta'dil tanpa persyaratan, maka rawi tersebut istiqoh dalam setiap kondisi. Kemudian yang kedua muqayyad, yaitu disebutkan seorang rawi dengan ta'dil, namun ta'dil tersebut dikaitkan dengan hal tertentu.
Kemudian manfaat ilmu Jar wal Ta'dil. Ilmu Jar wal Ta'dil bermanfaat untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Jar wal Ta'dil juga bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu dapat diterima atau harus ditolak. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tahrij hadis. Tahrij hadis adalah proses penelusuran letak asal hadis pada sumber aslinya, serta menunjukkan sanadnya secara lengkap dan menyebutkan kualitas hadisnya. Kemudian langkah-langkah tahrij hadis. Yang pertama, membuat bagan syarat periwayatan hadis agar jelas selisihnya. Kemudian yang kedua, menelusuri di kitab mana hadis yang ingin diteliti. Kemudian yang ketiga, memberi penilaian kualitas hadis dengan memeriksa sambungan sanad agar mudah diidentifikasi bahwa hadis itu sahih atau tidak. Kemudian metode tahrij. Yang pertama, tahrij melalui periwayatan pertama. Yang kedua, tahrij melalui lafaz pertama matan atau menghimpun lafaz pertama hadis. Kemudian yang ketiga, tahrij melalui panggalan hadis yang tidak banyak diungkap dalam lisan. Kemudian yang keempat, tahrij berdasarkan topik hadis. Yang kelima, tahrij berdasarkan status hadis. Kemudian adapun macam-macam kitab tahrij. Yang pertama, tahrij hadis al-Mudzahzab, kemudian tahrij hadis al-Baidawi, kemudian yang ketiga tahrij hadis as-Sifa, yang terakhir yaitu tahrij hadis Ihya. Kemudian contoh tahrij hadis. Dalam penelitian tahrij hadis, hadis tentang wudhu pada kitab Fathih al-Mu'in yang diterbitkan oleh UIN Kalijogo. Sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.